Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu. Mungkin sudah dilihat tadi di awal-awal video Bapak. Di situ sedikit Bapak perlihatkan musola yang sering kita lakukan kegiatan, di mana kegiatan di sini salah satunya itu adalah pelaksanaan sholat duha, sholat zuhur, dan ada sholat asar juga bagi anak-anak yang melaksanakan eskul pada waktu dulu ya, pada waktu dulu yang sebelum kita kondisinya seperti ini. Ada juga bukan cuma siang, malam juga bisa pernah kita gunakan, yaitu apa? Yaitu kegiatan mabit. Itu adalah kegiatan, salah satu kegiatan yang setiap ada rutin kemarin pada waktu belum ada kondisi seperti ini di MDIM Kindaung. Selamat pagi kepada keluarga besar Kindaung, MDIM 12, anak Bapak. Seolah hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah kisah, ya, sebuah kisah yang dimana kisah ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita menjadi seorang pribadi yang selalu berprasangka baik kepada, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ciptaannya juga, ya, yaitu Al-Kisah, di mana kisah ini pernah Bapak baca ya, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi Bapak juga sebenarnya, yaitu adalah di suatu kerajaan terdapat, kan pasti banyak di suatu kerajaan itu intinya dari prajurit, kemudian panglima, jenderal peperangan, pelayan, menteri, penasehat, bahkan sampai di atasnya lagi kedudukan yang paling tinggi yaitu adalah seorang raja. Nah, di sini yang Bapak ceritakan, yang sangat fokus Bapak ceritakan adalah seorang prajurit. Ada seorang prajurit yang prajurit ini bersikap mungkin bagi orang yang baru melihat mungkin aneh, tapi bagi yang sudah sering melihat biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia selalu mengucapkan sesuatu yang mungkin dianggap orang aneh bagi yang baru melihat. Kalau dari sikapnya biasa-biasa saja, sikapnya sih biasa-biasa saja, tapi yang mungkin dianggap orang aneh itu adalah dari ucapannya. Apa? Seorang prajurit ini selalu mengucapkan, ini adalah suatu kejadian yang baik, itu adalah suatu kejadian yang baik. Bukan cuma yang dia rasakan sendiri, bahkan yang dia lihat pada orang lain. Ya, kalau dia sendiri mengucapkan kejadian pada dia sendiri, kemudian dia mengucapkan sih ya nggak apa-apa. Misalnya dia sendiri yang kejadian yang dia timpa sendiri, misalnya dia mendapatkan sesuatu yang baik dari penghargaan kerajaan misalnya, ini adalah sesuatu yang baik, itu wajar karena penghargaan. Ya, yang mungkin dianggap orang aneh itu adalah sekitarnya aneh, itu adalah seorang prajurit ini sering mengucapkan kepada orang yang dia lihat, kemudian yang dia lihat itu mendapat masalah. Maksudnya mendapat masalah gini, contoh ya, Bapak contohkan, ada teman akrabnya yang mendapatkan musibah, misalnya luka dalam latihan, dia mengucapkan ini adalah suatu kejadian yang baik, itu adalah suatu kejadian yang baik. Lah, kenapa seperti itu? Kalau mendengar pasti orang bisa marah, tersinggung kan? Kenapa? Yang dia dapat itu adalah sakit, tapi yang orang lain merasakan sakit, tapi dia enak mengucapkan itu adalah kejadian yang baik. Pasti orang marah kan? Nah, bahkan sampai ada sering terjadi masalah dengan temannya. Kenapa? Karena dia sering mengucapkan itu, selalu mengucapkan itu. Dia tidak tahu, mungkin kalau Bapak menganggap mungkin dia ingin menyatakan hidupnya, apa yang dia lihat itu adalah selalu yang baik-baik saja. Nah, suatu ketika seorang raja ini, kenapa ternyata dari sikapnya, maaf ya, Bapak potong dulu di sini. Ternyata raja ini dengan sikapnya yang tadi, dia malah raja ini menyukai sikap prajurit ini tadi, maksudnya
Dia sangat menyukai prajurit ini. Kenapa? Ya mungkin dari tadi yang sikapnya yang mungkin agak aneh, ya. Jadi raja menyukainya. Padahal di situ ada jenderal, panglima, kemudian pokoknya hebat dalam peperangan. Ya, tapi prajurit ini yang sangat disukai oleh raja. Suatu ketika ternyata raja ini ingin sekali makan rusa, daging rusa. Ingin sekali makan daging rusa. Kenapa? Karena daging rusa ini mungkin beda dengan daging-daging yang lain. Panggil koki, masak atau pelayan istana. Panggil, saya mau makan daging rusa. Oh, gimana nih raja? Koki jawab, pelayan istana menjawab, maaf, daging rusa, stok untuk persediaan daging rusa di dapur kerajaan sudah habis. Ya udah, kalau tidak ada cari di pasar. Pelayan nyari juga ke pasar, dari ibu-ibu yang jual sayur sampai bapak-bapak yang jual buah sana kemari juga tidak ada. Ternyata kosong. Maka informasi itu pun sampai kepada raja, dan raja pada waktu itu juga ya berkeinginan ingin sekali makan daging rusa, dan raja pun berinisiatif sendiri untuk mencari daging rusa itu sendiri. Mungkin karena hobi beliau ya, seorang raja suka berburu, jadi raja ini berburu ditemani seorang prajurit yang dia sukai tadi, karena akrab mungkin ya raja dengan prajurit, padahal lebih jauh tingkatannya, tapi raja sangat menyukai prajurit ini. Diminta prajurit ini untuk mengawal berburu mencari rusa, dengan disiapkan anak panah, busurnya juga, alat-alat yang lain untuk mencari rusa ini, berburu rusa ini. Tapi masih di wilayah hutan kerajaan pada waktu itu, ya. Berjalan keluar istana, kemudian sudah sampai di hutan kerajaan. Jadi pada waktu itu hampir beberapa jam, 1 jam nggak ketemu, 2 jam nggak ketemu dengan rusa ini. Kenapa? Rusa ini agak sedikit sulit nyarinya. Kalau yang hewan-hewan lain mungkin agak cepat, tapi rusa ini mungkin karena mungkin sedikit liar dan lincah, mungkin agak sulit untuk mencari. Alhamdulillah setelah 4 jam baru ketemu. Wah, semangatnya luar biasa. Hobi keluar pada waktu itu untuk berburu, ya. Disiapkan dengan anak panah, dengan disaksikan oleh temannya tadi, yang mana sendiri itu adalah rajanya. Dipanah, ya, tinggal dipanah ini, anak panah sudah disiapkan di busur, tapi saking semangatnya raja, lupa ngontrol anak panah dengan busurnya. Setelah itu kenapa? Ternyata setelah melepaskan anak panah ini, ternyata tergeserlah jari jempolnya raja. Pluk, putus, hilang. Bukannya hilang, putus pokoknya. Jadi pada waktu itu putus, dan raja pun kesakitannya luar biasa, karena ini lebih daripada terluka, ya, lebih daripada luka, putus, ya, cedera. Jadi pada waktu itu dengan minta tolong kepada prajuritnya tadi, dan prajuritnya tadi menolong. Tapi nah di sini yang sangat-sangat membuat raja sangat marah, yaitu apa? Yaitu pada waktu itu prajurit mengucapkan di hadapan raja langsung, yang pada waktu itu rajanya kesakitan dan mengucapkan ini adalah suatu kejadian yang baik. Wah, raja marah luar biasa. Kebaikan apa, kata raja? Ini jempol saya putus, sakitnya luar biasa, masa ini ada kebaikan? Tetap si prajurit mengucapkan, wahai raja, betul, ini adalah suatu kejadian yang baik. Pulang ke kerajaan, prajurit yang teman akrabnya tadi langsung dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Di bawah tanah kerajaan, bawah tanah itu seukuran dengan orang-orang kriminal tertinggi. Wah, ya, masuklah ke penjara bawah tanah. Tapi nah ini prajurit ini hebatnya gini, apapun yang terjadi pada orang lain dan dirinya, dia selalu mengucapkan ini adalah suatu kejadian yang baik. Padahal di dalam penjara bawah tanah, di sana gelap, ruangan terbatas, kemudian apalagi nyamuk. Tapi apa yang diucapkan? Ini adalah suatu kejadian yang baik. Wah, luar biasa ini prajurit, ya. Bagaimana anak-anak bapak mungkin kalau bisa nggak seperti itu?
mengucapkan seperti itu dalam keadaan yang kondisinya darurat seperti itu. Mungkin kalau kita ya nangis, mungkin ya nyamuknya, gelapnya, kalau tidak terbiasa mungkin sesak nafas, tapi dia mengucapkan ini adalah suatu kejadian yang baik, dengan ikhlas dia mengucapkan, luar biasa ya. Nah, padahal sakit kan itu. Di posisi yang lain, raja yang kesakitan ya luar biasa, dia marah habis-habisan dengan dirinya, dengan prajurit juga, dengan rusanya ya. Marahnya apa? Satu, yang dia marah kepada rusa nggak dapat dimakan, malah lari lagi rusaknya. Kemudian yang kedua ya, rusaknya nggak bisa dimakan, dagingnya nggak bisa dimakan, jempolnya hilang, putus ya dari tangannya. Kemudian lagi yang ketiga yang sangat-sangat memukul hatinya itu adalah teman akrabnya tadi sangat-sangat tidak menghargai dia. Maka pada waktu itu dengan perasaan yang jengkel, kesal, raja langsung berburu tanpa pengawalan sendiri ke hutan, mencari rusa, ingin betul-betul makan rusa ya, daging rusa. Setelah itu jalan dengan kuda menuju hutan. Ternyata saking marah jengkelnya si raja, ternyata raja ini melupakan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Yaitu adalah raja keluar dari wilayah kerajaan dan di sana hutan luar, tidak sengaja ya. Nah, ini yang sangat-sangat merugikan raja sebenarnya ya, jauh, karena di situ sudahnya tidak ada pengawalan, ini keluar dari wilayah kerajaan. Dan pada waktu itu juga beberapa jam juga nyari rusa tidak ketemu. Alhamdulillah juga pada waktu itu rusanya ketemu dan siap menyiapkan anak panah yang kedua dengan busur yang juga sudah disiapkan ya, dengan tangan yang seadanya, bekas terluka, terpotong jarinya, jempolnya hilang, tapi tetap bisa memegang busur karena luar biasa semangatnya raja ingin makan daging rusa dan jengkelnya kepada rusa dengan prajuritnya juga ya. Setelah mau melepaskan dikit lagi mau melepaskan anak panah kepada rusa yang dia lihat, ternyata sebelum itu tertancaplah beberapa tombak di depannya. Busur nggak anak panah nggak lepas loh, kok ada apa? Tombak. Kenapa? Ternyata tombak itu dari orang pedalaman hutan yang mungkin pakaian mereka beda dengan pakaian kita. Mereka pakai kulit-kulit hewan, daun-daun yang ada di sana. Pokoknya pedalaman, yang namanya juga pedalaman ya. Raja tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dikepung. Pengawalan tidak ada, raja pun ditangkap. Setelah ditangkap, raja dibawa ke mana? Ke tempat pedalaman tersebut. Wilayah pedalaman. Mungkin seperti hewan yang ditangkap gitu, tangannya diikat, kakinya juga diikat, ya dibawa masuk ke wilayah. Ternyata raja sudah sadar melihat di wilayah di wilayah pedalaman itu ternyata sudah kuali yang besar. Mungkin kalau istilahnya kita zaman sekarang ini adalah alat pemasak yang besar. Oh, ini raja sudah berprasangka buruk ini, bahwa dia yakin bahwa dia akan dimakan oleh orang-orang pedalaman. Kenapa? Wah, berarti mungkin sejenis kanibal atau sejenis, bapak juga nggak tahu, mungkin istilahnya seperti itu ya. Kalau dia makan sendiri nggak bisa, dia mau makan orang lain, nah mau dimasak. Siap pada waktu itu ternyata dengan bahasanya mereka pun menyiapkan algojo dengan membawa sebuah kapak yang besar. Jadi pada waktu itu ternyata raja langsung diletakkan di tempat pemotongan. Pasti sudah raja ini mau dipotong. Mau dipotong ya. Dengan isyarat ketua sukunya, raja pun sudah disiapkan di tempat pemotongan. Untuk yang pertama dipotong itu adalah tangannya. Setelah mau dipotong, siap si algojo ingin memotong tangan si raja. Pada waktu itu ternyata ada penasehat suku melarang dengan bahasa mereka, jangan dipotong dulu. Kenapa? Karena tangan ini orang putus tangannya, jarinya putus. Menurut kepercayaan kita dari bahasa mereka yang mereka ucapkan, dari
kalau kita memakan tubuh manusia yang bagian tubuhnya kurang, maka kita akan semua kena penyakit. Maka pada waktu itu juga kepala suku pun membatalkan pemotongan dan mau makan si raja ini, ya. Alhamdulillah raja pun dibebaskan dengan selamat dan pulang ke kerajaan. Ternyata dari sisi lain, coba kita pahami sedikit, kita alur ke sebelumnya. Ceritanya di sana si prajurit telah mengucapkan, ini adalah suatu yang kejadian yang baik. Tuhan, seandainya tangan raja ini full, sempurna, tidak kepotong jarinya, mungkin raja akan kepotong semua tubuhnya dan siap dimakan oleh mereka. Tapi alhamdulillah raja pun sadar, oh ini betul, ini kata si prajurit, ini adalah suatu kejadian yang baik. Dia pun sadar dan dia pun langsung membebaskan teman akrabnya prajurit tadi. Alhamdulillah, ternyata itu perkataan si prajurit memang ada benarnya, ya. Coba seandainya tangan raja ini sempurna, maka bisa habis raja. Dan untungnya si prajurit ada di dalam penjara bawah tanah. Dia mengucapkan ini adalah kejadian yang baik, padahal dia di dalam penjara. Coba seandainya si prajurit tidak di dalam penjara, ikut dengan raja di hari yang kedua, mungkin si prajurit akan mati, dibawa oleh suku pedalaman juga. Tapi inilah yang dia katakan memang benar. Inilah ada suatu kejadian yang baik. Coba seandainya dia tidak di dalam penjara, mungkin dia akan habis. Nah, mudah-mudahan dari kisah ini bisa diambil, ya. Intinya apapun yang terjadi pada kita harus berprasangka baik kepada orang. Kita harus berprasangka baik kepada diri kita, terutamanya juga kepada Allah. Supaya apa yang kita dapatkan juga kebaikan. Nah, jadi apalagi kalau pian bisa mengamalkan ini semua, ini adalah suatu yang kejadian baik. Melihat sesuatu, ini adalah suatu kejadian yang baik. Kepada diri kita juga ada sesuatu yang mungkin dianggap kita mungkin salah atau mungkin ada masalah, kita usahakan, kalau bisa kita usahakan ini adalah suatu kejadian yang baik. Itu sudah luar biasa. Ya, itu juga sudah luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, Bapak juga bisa mengamalkan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu berprasangka baik kepada diri kita, orang lain yang kita lihat, dan yang juga orang lain berkomentar buruk kepada kita selalu mengucapkan ini adalah suatu kejadian yang baik dan selalu berpikiran baik. Intinya juga kepada Allah. Karena semua sesuatu yang diturunkan Allah kepada kita itu adalah sesuatu yang kebaikan, dan insya Allah akan ada hikmahnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, cukup panjang lebar kisahnya. Mudah-mudahan bisa dicermati, dipahami, dan diamalkan. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.